Baik, ya. Hari ini kita akan belajar statement of cash flows. Ya. Sebenarnya di RPS menggunakan bukunya adalah buku yang Warren. Hanya saja kalau slide-nya, untuk slide-nya ternyata lebih lengkap yang dari buku yang ini, Financial Accounting yang IFRS. Ya. Untuk materinya sama ya, baik yang di buku Warren maupun yang di buku ini ya, secara substansi sama ya, teknik-tekniknya juga sama persis ya. Hanya untuk slide penjelasannya lebih lengkap dan lebih detail yang diterbitkan oleh yang ini ya, versi yang Financial Accounting. Sehingga untuk penjelasannya saya menggunakan slide yang dari Financial Accounting. Ya. Baik, ya kita akan mulai. Ya. Dari review dulu ya. Yang akan dibahas apa saja di materi hari ini ya. Yang pertama mengenai kegunaan ya, kegunaan dan formatnya. Kemudian detailnya nanti kita akan membahas kegunaannya apa ya, fungsinya statement of cash flow itu apa, kemudian untuk membuat laporan cash flow klasifikasinya bagaimana, kemudian ada signifikan non cash activities ya, aktivitas yang tidak melibatkan uang yang jumlahnya signifikan, kemudian format pelaporannya, persiapan pembuatan laporan, dan membuat laporannya caranya apa, ya, metodenya apa, direct dan indirect. Kemudian di bagian berikutnya adalah praktek penyusunan cash flow. Ya. Praktek penyusunan cash flow, ya, langkah-langkahnya bagaimana, ya. Nanti akan kita bahas ya, secara detail. Dan yang ketiga adalah penggunaan cash flow untuk mengevaluasi perusahaan. Salah satunya menggunakan kita hitung free cash flow-nya berapa. Dan setelah mempelajari ya, materi hari ini, ya, kalian diharapkan bisa mengindikasikan, ya, menyebutkan kegunaan statement of cash flow. Yang kedua, membedakan ya, klasifikasi aktivitas dalam penyusunan laporan cash flow, ya, ada operating activities, investing activities, dan financing activities, nanti isinya apa saja. Ya. Yang ketiga, nanti diharapkan kalian bisa membuat laporan arus kas ya, menggunakan indirect method ya, dan juga metode yang direct. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis atas laporan arus kas. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kegunaan statement of cash flow. Ya. Yang pertama adalah untuk menilai ya. Jadi statement of cash flow menyediakan informasi untuk membantu melakukan assessment, ya, membantu untuk mengakses, untuk menilai apa saja ya. Yang pertama, kemampuan entitas ya, kemampuan suatu unit ya, suatu perusahaan ya, suatu usaha untuk apa? Untuk menghasilkan kas ya di masa yang akan datang. Ya. Untuk menghasilkan kas masuk ya pada masa yang akan datang. Yang kedua, kegunaannya untuk mengakses ya, untuk menilai kemampuan perusahaan ya, untuk membayar dividen ya. Dan juga untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian
Ini tentunya menarik bagi pemegang saham ya, bagaimana kemampuan menilai kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen pada masa yang akan datang. Ya. Dan yang kedua ini menarik untuk diperlukan bagi kreditur ya, bagi bank atau pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya. Kira-kira mampu nggak nih perusahaan melunasi utangnya? Yang ketiga ya, ya menjadi penjelasan ya, membantu untuk memberikan penjelasan ya, alasan-alasan mengapa ya, mengapa berbeda antara net income dengan cash ya, net cash yang provided ya, net cash yang net cash yang dihasilkan ya dari operating activities ya, ataupun net cash yang digunakan ya oleh operating activities. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari ya, income statement ya, atau kita menghitung laba rugi ya, menghitung laba rugi itu kan ada dua cara ya, ada dua pendekatan ya. Apakah dengan basis atau dua basis ya, kita mengenal ada basis accrual dan basis cash basis dan accrual basis ya. Yang dimaksud dengan accrual basis adalah kita ya melaporkan, kita mengakui ya suatu pendapatan sudah menjadi hak kita, sudah menjadi pendapatan kita apabila pendapatan itu ya, apabila kewajiban kita sudah terselesaikan. Ya, kalau kita jualan, ya kita sudah mengirim barang. Itu berarti kewajiban kita sudah diselesaikan, berarti kita boleh mengakui adanya sales revenue. Ya. Meskipun ya tanpa memperhatikan uangnya sudah diterima apa belum. Ya. Kalau kita menjual kan boleh jadi langsung dibayar. Namanya penjualan tunai. Atau seringkali kita menjual pembayarannya nanti bulan depan. Nah, penjualan kredit. Nah, asalkan ya kita sudah menyelesaikan kewajiban kita sebagai penjual, yaitu menyerahkan barang, maka kalaupun uangnya belum diterima, maka tetap saja itu sudah diakui sebagai sales revenue. Ya. Dan kalau untuk expense itu akan diakui sebagai expense apabila sudah terjadi. Apabila sudah terjadi, maka diakui sebagai expense. Ya. Tanpa memperhatikan apakah kita sudah bayarkan apa belum, ya sudah kita bayar apa belum, ya, itu nggak penting. Ya. Yang penting sudah terjadi apa belum. Ya. Kalau sudah terjadi, ya itu harus dicatat sebagai expense. Contohnya, ya, kita punya pegawai ya, kemudian atau listrik ya, listrik bulan ini ya sudah sampai dengan akhir bulan sudah kita gunakan ya. Tetapi apakah kita sudah bayar listrik bulan ini? Belum. Kenapa? Tagihannya baru muncul bulan berikutnya ya. Padahal ya kalau bulan Desember kita kan membuat laporan keuangan per 31 Desember ya. Begitu 31 Desember kita buat laporan keuangan, maka biaya listrik tetap dicatat ya, yang bulan Desember misalkan berapa ya kita catat ya, ya meskipun kita belum bayar. Atau yang lebih mudah lagi, kalau kita membayar ya, pegawai, kita punya pegawai ya, kita membayar gaji pegawai, misalkan bayarnya tidak tanggal 31 Desember tetapi juga bulan depan ya, maka pada tanggal 31 Desember ya kita sudah harus mengakui adanya salary expense, ya, meskipun pada tanggal itu belum kita bayar. Ini namanya accrual basis, ya, basis accrual. Kemudian ada lagi yang cash basis. Kalau cash basis itu pengakuan pendapatan atau pengakuan beban, yaitu dilihat dari cash-nya sudah masuk apa belum. Kalau cash masuk berarti sudah menjadi pendapatan. Kalau untuk expense sudah dibayarkan apa belum? Kalau sudah dikeluarkan itu baru dicatat sebagai expense. Ini namanya cash basis. Kemudian yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang accrual basis. Ya.
Nah, sesuai dengan standar adalah yang accrual basis. Ya, sedangkan yang cash basis tidak sesuai dengan standar, maka tidak digunakan. Ya. Kalaupun digunakan hanya oleh perusahaan-perusahaan perorangan yang masih kecil-kecil ya. Ya. Tapi kalau yang perusahaan yang sudah mulai besar, ya, apalagi PT yang sudah go public, maka dia harus menggunakan yang accrual basis sesuai dengan standar. Ya. Sehingga ya nanti ya berakibat pada ya perbedaan jumlah antara net income dengan jumlah kas yang diterima periode sekarang. Ya. Jadi misalkan ya bulan ini misalkan penjualan kita penjualan kredit semuanya, ya. Tidak ada satupun penjualan yang tunai. Ya. Misalnya penjualan kita ya 10 juta, ya, kredit semua, ya, dan diterimanya baru bulan depan. Maka kita sudah mengakui pendapatan ya sales revenue 10 juta. Ya. Katakanlah COGS dan lain-lain, ya, beban operasi lain-lain misalkan 8 juta. Berarti net income kita berapa? 10 kurangi 8, 2 juta. Ya. Tetapi apakah kita mendapatkan bulan ini kita mendapatkan uang dari penjualan kita? Tidak, ya. Tidak ada kas yang masuk sama sekali. Tetapi kita boleh mengakui net income 2 juta. Nah, kemudian ya ketika ada pembaca laporan keuangan yang menanyakan, ini net income bulan ini berapa? Kita jawab 2 juta. Terus kas yang diterima berapa dari operasi jual beli? Nggak ada yang masuk. Loh, kok bisa? Kenapa bisa ya net income mendapat laba 2 juta, tapi kasnya nggak ada yang masuk sama sekali? Ya, kenapa bisa? Nah, maka penjelasannya di laporan arus kas ini ya, nanti bisa menjelaskan, nanti akan menjadi terlihat jelas, oh ini labanya sekian, kas yang masuk sekian, nanti bisa dijelaskan, ya. Bisa ditelusuri. Dan yang satu lagi ya, yang untuk mengakses ya kas yang diinvestasikan, untuk mengakses transaksi untuk menilai transaksi-transaksi terkait dengan kas yang diinvestasikan ya, dan juga terkait dengan investasi dan juga pendanaan ya. Maksudnya apa? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ya selingan dulu ya. Pernyataan yang tidak betul mengenai statement of cash flow yang mana ya. Apakah ada kaitan dengan bank statement? Sepertinya tidak ada ya. Yang tidak betul adalah yang C. Nah, sekarang klasifikasi cash flow. Klasifikasi arus kas. Ada 3. Yang pertama, operating activities atau kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional itu yang dimaksud ya kegiatan utamanya, kegiatan perusahaan sehari-harinya. Kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari. Ya. Kalau perusahaan dagang ya dia melakukan jual beli ya. Kalau perusahaan jasa ya dia memberikan jasa, membeli peralatan untuk atau perlengkapan untuk memberikan jasa, yaitu adalah operating activities. Kemudian yang kedua investing activities ya, terkait dengan investasi ya. Yang ketiga financing activities terkait dengan pendanaan. Ya, penjelasan lebih detailnya akan kita lihat. Oke, jadi untuk yang operating activities ya nantinya ya akan terkait dengan apa? Dengan item-item pada income statement ya. Item-item yang terkait dengan operating activities, akun-akun yang terlibat adalah akun-akun pada laporan laba rugi. Kemudian kalau investing activities ya nanti akan membahas mengenai ya akun-akun ya perubahan pada investasi ya, perubahan pada investasi dan juga ya non current asset ya, perubahan pada investasi
dan non-current asset. Kemudian yang financing yaitu ya dia meliputi apa saja, meliputi perubahan-perubahan pada non-current liabilities dan equity. Ya. Jadi untuk non-current liabilities dan equity di bagian financing activities, kalau non-current asset adalah di investing, dan yang di sini adalah yang income statement items, dan juga yang belum masuk di investing dan financing yaitu apa? Yaitu current asset, current liabilities. Nanti juga akan menjadi bagian dari pembahasan operating activities. Ya, operating activities ya, yang pertama ya, yang akan kita bahas dia adalah ya item-itemnya, yaitu item-item yang atau akun-akun yang ada pada income statement. Ya. Dari kegiatan operating activities ya, dari kegiatan operating activities ya, kas keluar masuknya bagaimana atau dari mana ya. Kita lihat yang untuk cash inflows-nya, arus kas masuk ya. Arus kas masuk ya, yaitu dari penjualan barang atau jasa ya. Kas masuknya adalah dari mana? Yang utama adalah dari penjualan barang dagangan kalau perusahaan dagang, atau dari penjualan jasa kalau perusahaan jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, interest received ya, bunga yang diterima ya. Kenapa kita menerima bunga? Tentunya kita punya apa? Punya memiliki meminjamkan ya. Kita meminjamkan kepada pihak lain ya. Kita meminjamkan berupa uang ya. Kemudian kita mendapatkan interest ya, mendapatkan bunga. Maka untuk pendapatan bunga, ini perhatikan ya, pendapatan bunga maksudnya apa? Operating activities ya. Kemudian untuk dividen yang diterima ya. Dividen yang diterima ini juga masuknya ke operating activities. Kemudian cash outflow ya, cash outflow arus kas keluar. Arus kas keluarnya meliputi apa saja ya. Arus kas keluarnya ya, nah, kalau perusahaan dagang yang pertama untuk kepada arus kas kepada penyedia barang ya, untuk barang-barang dagangan yang dibeli. Yang kedua ya, arus kas diberikan ya keluarnya kepada siapa? Kepada employee, kepada para pegawai berupa apa? Pembayaran gaji. Yang ketiga kepada pemerintahan, pemerintah berupa apa? Pajak yang dibayarkan. Keempat kepada lenders, ya, kepada para kreditur, ya, berupa apa? Berupa membayar bunga. Ya. Kalau kita meminjam, ya kita membayar bunga. Ini adalah bagian dari operating activities, ya, sebagaimana yang ketika kita meminjamkan uang yang diterima juga operating activities ya, cash inflow. Kemudian yang selanjutnya kepada yang lain-lain ya, kepada pihak lain untuk apa? Pembayaran beban-beban. Ya. Nah, klasifikasi kedua adalah investing activities ya. Meliputi perubahan-perubahan pada investasi ya, pada investasi dan juga non-current asset. Ya. Non-current asset. Ya. Investasi ya. Kita lihat ya. Yang investasinya juga ya, investasi jangka panjang ya. Kemudian cash flow-nya berupa apa? Kalau dari investing activities ya. Dari investing activities, cash flow-nya berupa ya, dari penjualan ya, properti, plant and equipment ya.
penjualan apa? Property, plant and equipment, yaitu apa? Yaitu adalah ya non current asset itu ya. Non current asset itu meliputi apa? Ya ada tanah, ya, ada bangunan dan juga peralatan mesin. Ya. Yang kedua ya kas dari penjualan investasi. Ya. Kas dari penjualan investasi baik debt investment maupun equity investment ya, maupun apa pada surat saham ya, pada investasi apakah surat utang atau saham. Artinya ya ketika kita membeli obligasi ya PT lain atau kita menjual ya maaf ya penjualan atas investment in debt ya. Kita pernah sebelumnya membeli investasi yang membeli surat obligasi kemudian kita jual. Kemudian kita pernah membeli saham PT lain kita jual. Selanjutnya ya from collection of principal of loans ya. Dari kita pernah meminjamkan ya, kita pernah memberikan pinjaman kepada orang lain kemudian dilunasi ya, pelunasan prinsipalnya ya, pokoknya, hutang pokoknya kita kita meminjamkan uang ya, kemudian dilunasi ya. Pelunasan untuk hutang pokoknya ya, maka itu adalah klasifikasi investing activity. Sedangkan kalau kita menerima bunga atas hutang yang kita berikan yang atas pinjaman kepada orang lain, masuknya apa? Masuknya ke ini ya, kalau kita menerima bunga maka bagian dari operating activities ya. Tetapi kalau untuk kita pelunasan pinjaman pokoknya itu adalah investing activities. Ini adalah cash inflows-nya. Kemudian cash outflow-nya. Cash outflow-nya adalah untuk dalam rangka kita membeli ya, property, plant and equipment ya, uang yang kita bayarkan itulah ya cash outflow dari investing activities. Yang kedua untuk membeli investasi ya. Untuk membeli investasi baik ya surat utang, surat berupa saham ya, kita beli saham orang lain, obligasi orang lain ya. Atau kita memberikan pinjaman ya, memberi pinjaman kepada orang lain itu adalah bagian dari investing activities. Selanjutnya ya yang ketiga, klasifikasi ketiga financing activities ya. Financing activities adalah ya nanti terkait dengan perubahan pada non current liabilities and equity. Berupa apa? Berupa ya kita menerbitkan saham ya, penjualan saham ya, saham biasa. Kemudian yang kedua dari ya, penerbitan utang jangka panjang ya. Menerbitkan utang jangka panjang bisa berupa bonds payable atau notes payable. Itu cash inflow-nya ya, ini adalah terkait dengan kita mencari tambahan modal ya, mencari dana ya, kita kekurangan uang, apa yang bisa kita lakukan ya dengan menjual saham atau menerbitkan obligasi. Kemudian cash outflow-nya berupa apa ya? Yang pertama adalah membayarkan dividen. Jadi kalau kita membayar dividen itu adalah bagian dari kalau kita membayar ya. Kalau kita membayar, pembayaran dividen masuk ke kategori financing activities ya. Tetapi tadi kalau kita menerima ya, dividen ya. Kalau kita menerima dividen maka bagian dari operating activities ya. Yang perlu diperhatikan
Yang pertama tadi interest ya. Interest adalah operating activities, tetapi kalau menerima pokok pinjaman itu adalah apa? Investing activities ya. Kita menerima pokok pinjaman, pokok uang yang dipinjamkan. Ya. Kalau dividen, kalau kita menerima dividen adalah bagian dari operating activities. Ya. Kalau kita membeli saham PT lain, kalau kita membeli, kita berinvestasi, maka itu adalah bagian dari apa? Investing activities. Ya. Jadi kalau kita membeli sahamnya itu adalah investing activities. Ya. Dividen yang diterima maksudnya ke operating activities. Ya. Sementara itu ya kalau kita menerbitkan saham ya, kalau kita menerbitkan saham kita kan dalam rangka mencari uang ya. Kalau dalam rangka mencari uang, mendapatkan uang, maka financing activities ya, penjualan saham. Dan termasuk ketika kita membayarkan dividen, maka membayarkan dividen atas saham yang kita terbitkan ini juga bagian dari financing activities ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Ya, satu item yang terkait tetapi masuknya ada yang masuk financing, masuk investing, masuk ke operating. Ya. Kemudian ada issuance, ya issuance cash outflow yang kedua untuk melunasi utang jangka panjang. Ya. Utangnya kita lunasi itu adalah financing activities. Ya. Kita pinjam kepada orang, kemudian kita lunasi, pelunasannya masuk financing activities. Ya. Atau ya saham treasury, membeli saham kita yang sedang beredar ya, kita menerbitkan saham banyak, kemudian sebagian kita beli sebagai saham treasury, maka pembelian saham treasury itu adalah bagian dari financing activities. Dan ya ini adalah signifikan non cash activities. Jadi untuk di laporan arus kas ya ternyata ya tidak hanya melaporkan yang kas keluar masuk, tetapi juga melaporkan aktivitas non cash ya, tidak melibatkan uang ya yang signifikan. Ya, apa saja yang dilaporkan ya? Yang pertama ya meliputi penerbitan saham untuk membeli aset ya, kan bisa ya kita membeli aset tetapi dibayarnya tidak dengan uang tapi dengan saham kita. Ya. Kemudian yang kedua ya obligasi ya kita menerbitkan bond payable yang menerbitkan bond kemudian pelunasannya kita tidak bayar dengan uang tetapi tidak dilunasi dengan uang tetapi kita berikan saham ya, sebagai pelunasan atas obligasi kita ya. Atau ya dengan kata lain ya obligasi dikonversi menjadi saham ya. Yang ketiga ya penerbitan surat utang ya untuk membeli aset ya. Atau kita dengan kata lain kita membeli aset secara kredit ya. Dengan cara menerbitkan notes payable misalkan. Yang keempat exchange for fund asset ya, pertukaran aset tetap. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4 ini tidak ada uangnya, tetapi tetap dilaporkan. Dilaporkannya di mana? Dilaporkannya ya di bagian bawah laporan arus kas ya. Arus kas sudah selesai ya, kemudian di bawahnya ada penjelasannya mengenai ya ini ya apakah ada ya signifikan non cash activities ya, 1, 2, 3, 4 atau bisa juga dilaporkannya di notes ya, notes to financial statement ya, berarti bukan di bagian bawah laporan arus kas itu sendiri tetapi di penjelasan atas laporan keuangan ya. Penjelasan atas laporan keuangan itu adanya di mana ya, di laporan keuangan perusahaan ya, kan pertama dia melaporkan
income statement, kemudian untuk perubahan ekuitas, perubahan, kemudian yang ketiga balance sheet atau statement of financial position, yang keempat adalah statement of cash flow atau cash flow statement. Keempat ya, empat item yang laporan keuangan, dan satu lagi adalah notes to financial statement. Ya, notes to financial statement ini menjelaskan semuanya ya. Pertama menjelaskan income statement ya, yang dijelaskan item-item yang sekiranya perlu penjelasan, dijelaskannya di namanya notes to financial statement ya. Termasuk juga untuk yang cash flow statement juga bisa juga untuk hal-hal yang ini 1, 2, 3, 4 ini yang dijelaskannya di notes to financial statement. Nah, ya. Tadi sudah kita singgung ya, net income tidak selalu sama dengan net cash yang dihasilkan dari kegiatan operasi ya. Ini sebagai contoh ya, Lenovo ya, perusahaan Lenovo net income-nya ya di tahun berapa nih yang nggak disebutkan ya. Net income melaporkan net income di satu periode $632. Ternyata di periode tersebut net in cash yang dihasilkan dari kegiatan operasi berapa? Sedikit sekali, hanya $20 ya. Mengapa bisa seperti ini? Mungkin enggak? Mungkin, sangat mungkin ya. Mengapa? Karena tadi net income dihasilkan dari basis akrual. Penjelasannya yang paling mungkin adalah berarti penjualannya Lenovo banyak penjualan kredit ya, on account ya. Mungkin pelunasannya bulan depannya lagi ya. Kemudian dan kalau dia membeli, dia seringnya cepat-cepat membayar ya. Dia sering kalau membeli dia sering lebih cepat dia cepat membayar sehingga kas yang masuk sedikit ya, kas yang keluar banyak ya, sehingga menjadi kecil ya kas yang dari kegiatan operasi ya. Atau tetap saja yang dari pemasukan tetap lebih banyak ya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, masih adalah cash di tangan 20.000 ya dari hasil operasi periode sekarang ya. Yang kedua atau yang ekstrim lagi ya, ekstrim adalah yang kebalikan ya. Yang kebalikan sekarang Carrefour ya. Carrefour net income 1.300 euro ya. Sedangkan arus kas yang masuk dari operasi berapa? 2.000. Mengapa bisa begitu? Ya karena Carrefour kan penjualannya penjualan tunai ya, tidak ada yang penjualan kredit. Kan ada Pak penjualan pakai kartu kredit. Ya, ingat ya, penjualan pakai kartu kredit itu adalah sama saja dengan penjualan tunai. Dicatatnya karena kenapa? Karena kalau penjualan kalaupun pakai kartu kredit nanti 3 hari kemudian nanti uangnya ya akan diserahkan dari bank kepada Carrefour ya. Cuma selisih 3 hari saja ya, kurang lebih ya. Sehingga ya kas yang masuk jumlahnya besar ya. Sedangkan kalau Carrefour dia belanja ya, kemungkinan besar dia belanjanya on account ya, dia beli dari supplier, nanti bilangnya bayarnya nanti ya, sehingga arus kas yang masuk ya, dan malah dari operating activities malah lebih besar dari net income ya. Nah sekarang kita ke pembahasan materi yang kedua ya, mengenai format arus ya, statement of cash flows ya. Yang pertama adalah urutannya ya, urutan penyajian. Urutan penyajiannya yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, yang ketiga financing activities. Nah untuk yang operating activities nanti pembuatannya ada bisa dengan 2 metode ya, direct method ya, metode langsung, yang kedua indirect method ya, metode tidak langsung.
Nah, seperti ini ya, kalau digambarkan ya. Yang pertama, judulnya adalah nama perusahaan, PT apa. Ya. Yang kedua, judul laporan, Statement of Cash Flows. Ya. Kemudian yang ketiga, periode yang dicakup. Ya. Jadi seperti laporan laba rugi dan juga seperti laporan perubahan ekuitas yang meliputi satu periode. Apakah setahun, apakah setengah tahun, ya, apakah 1 bulan. Yang beda sendiri adalah laporan posisi keuangan ya. Kalau posisi keuangan ya dilaporkannya per tanggal tertentu ya, bukan per periode ya. Kalau income statement, laporan perubahan ekuitas dan cash flow statement untuk satu periode dari Januari ke Desember misalkan. Ya, formatnya paling atas adalah cash flow from operating activities ya. Nah, nanti kan akan ada banyak rinciannya ya. Nah, karena ada banyak rinciannya ya bla 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 ya. Kemudian kita jumlahkan ya. Mendapatkan apa? Mendapatkan net cash yang provided ya. Kalau pemasukan kas ya lebih banyak dari pengeluaran kas ya dari kegiatan operasi, maka kita mendapatkan net cash yang tersedia, yang provided, yang disediakan, yang tersedia atau yang disediakan oleh kegiatan operasi. Sebaliknya, kalau yang dikeluarkan lebih banyak, maka cash nanti dibilangnya net cash used, ya, yang terpakai ya, oleh kegiatan operasi. Kemudian bagian kedua, cash flow from investing activities. Ya, nanti rinciannya apa saja, bla 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 bla. Nanti kita jumlahkan, mendapatkan net cash yang apakah yang provided kalau positif atau used ya kalau minus ya, by investing activities. Bagian ketiga, cash flows from financing activities ya, dirinci bla 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 bla, kemudian kita jumlahkan ya, mendapatkan net cash provided atau used ya, by financing activities ya. Dari 1 ya 2 3 ya, kalau klasifikasi ini kita jumlahkan mendapatkan itulah ya kenaikan bersih atau penurunan bersihnya ya. Kalau positif berarti net increase ya, kalau negatif net decrease ya, in cash. Kemudian ditambah dengan cash at beginning of period ya, 1 Januari berapa saldo kasnya, kemudian ya mendapatkan ya ditambahkan dengan yang sebelum net increase atau decrease-nya akan mendapatkan saldo kas akhir periode. Kemudian kalau ada non cash activities ya yang signifikan, maka dia bisa dilaporkan langsung di bawahnya ya. Dikasih dikasih keterangan notes ya, notes nomor berapa ya, ini adalah poin atau nomor ya, notes 1 atau notes 2 atau notes A, notes B gitu ya. Apa berupa apa catatannya? Ada non cash investing and financing activities, nanti berupa apa? Bla 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 ya di range. Ya, nilainya berapa? Ya. Baik, selingan sejenak ya. Ya, klasifikasikan ya transaksi-transaksi berikut ya kepada tipenya ya, kepada tipe aktivitas ya, klasifikasikan. Yang pertama ya, menerbitkan 10.000 saham ya, menerbitkan saham forecast berarti apa? Financing ya. Yang kedua, meminjam. Kalau meminjam berarti apa? Ya sama ya, financing. Yang ketiga, membeli truk terkait dengan non current asset berarti investing ya. Membayar gaji sudah pasti operating, kemudian collected ya, mengumpulkan uang, mendapat uang dari jasa yang diberikan, itu adalah operating. Baik ya,
bagian pengantar sudah, sekarang kita ke bagian intinya ya, preparing statement of cash flows. Ketika mau membuat laporan arus kas, apa yang kita perlukan? Ya. Yang pertama adalah ya, comparative statement of financial position. Ya. Laporan posisi keuangan yang 2 periode berturut-turut. Ya. Comparative statement itu yang 2 periode berturut-turut. Ya. Mengapa diperlukan? Ya, nanti penjelasannya. Kemudian yang kedua, income statement yang periode sekarang. Dan yang ketiga, informasi lain-lain, ya, tambahan-tambahan informasi. Ya. Ya, langkah-langkahnya. Pertama, ya, tentukan kas yang tersedia atau digunakan oleh operating activities dengan cara bagaimana, ya, mengonversi net income yang dari menggunakan accrual basis menggunakan cash basis. Nah, dalam langkah ini kita tidak hanya menggunakan laporan keuangan, tetapi juga kita memerlukan nanti adalah itu tadi ya, komparatif balance sheet mengenai perubahan current asset dan current liability-nya. Kemudian langkah kedua adalah untuk analisis ya, non current asset dan liability ya. Kemudian yang akan dicatat sebagai apakah masuk investing atau financing. Atau kemungkinan ketiga masuk ke non-cash transaction. Kemudian langkah ketiga, ya, kalau sudah membuat laporan arus sudah selesai, ya, laporan arus kas dari 3 klasifikasi, kemudian di apa? Di net decrease atau net increase yang dihasilkan dari cash flow statement, hasilnya harus sama dengan apa? Harus sama dengan selisih antara ya, saldo kas ya, tahun pertama dengan saldo kas ya, tahun kedua. Tahun pertama kan laporan 31 Desember tahun lalu yang atau tahun lalu, yang sekarang yang kedua yang tahun ini gitu ya. Tahun ini dengan tahun sebelumnya gitu ya. Maka ya kenaikan cash dari cash flow statement harus sama dengan selisih saldo kas ya. Tahun ini dengan tahun lalu. Kemudian pembuatannya untuk yang operating activities ada 2 metode, indirect dan direct. Kemudian yang mana yang lebih banyak digunakan? Ya. Yang lebih banyak digunakan adalah indirect method. Ya. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama lebih mudah ya, dan lebih hemat. Ya, lebih menghemat ya biayanya untuk pembuatan. Kemudian yang kedua, dia fokus kepada perbedaan antara net income dengan net cash yang dihasilkan oleh kegiatan operasi. Ya. Ini yang salah satu manfaat laporan arus kas adalah apa? Menjelaskan ya, perbedaan antara net income dengan net cash yang dari operating activities. Penjelasannya akan bisa didapat kalau kita menggunakan apa? Menggunakan metode indirect. Ya, selingan lagi ya, silahkan ya, dilihat ya. Statement of cash flows ya, mengklasifikasikan kas yang diterima dan cash payment. Wah, ini sih sangat simple ya. Investing, financing, operating. Baik ya, kita akan memulai bagian inti ya materi kita hari ini ya, yaitu teknik pembuatan laporan arus kas ya. Akan kita bahas yang
awal adalah menggunakan indirect method yang lebih banyak dipakai. Informasi yang diperlukan adalah income statement periode sekarang, ya. Sales revenue, ya, ada COGS-nya, kemudian ada operating expense, ya. Nah, di sini operating expenses-nya di sini sudah ada keterangan excluding depreciation, ya, tidak termasuk depreciation, ya. Jadi untuk depresiasi expense disendirikan, ya. Ya sebenarnya sih bisa saja depresiasi expense dimasukkan ke operating expenses, nggak masalah, ya. Hanya untuk memudahkan kita belajar, depresiasi expense disendirikan, ya. Mengapa disendirikan nanti, ya. 9.000, ya. Yang selain depresiasi expense, beban-bebannya 111.000. Hingga totalnya berapa? Ya totalnya operating expense sebenarnya 120.000, ya. Kemudian ada loss on disposal of fund asset 3.000, ya. Ada interest expense 42.000. Ya, mendapatkan, ya, income sebelum pajak 192.000, ya. Kemudian income tax expense 47.000, mendapatkan net income 445.000. Nah, informasi kedua yang diperlukan adalah comparative statement of financial position, ya. Tahun ini, ya, dan tahun sebelumnya. Dan kalau di buku, ya, di buku ini, ya, susunannya terbalik, ya, dari yang di buku Warren, ya. Kasnya paling bawah, ya. Asetnya meliputi ada land, ya. Land ternyata ada kenaikan, ya. Dari tahun lalu 20.000, sekarang 130, naik berapa? 110. Building naik 120, ya. Accumulated depreciation building mengalami kenaikan juga, ya, dari 5.000 ke 11.000, naik berapa? 6.000. Equipment naik 17.000, akumulasi depresiasinya naik 2.000. Current asset, ya, ada prepaid expenses, ya, prepaid expenses, ya, seperti prepaid rent, ya, prepaid insurance, ya, beban-beban dibayar di muka, ya. Ya, sudah kita bayar, tetapi, ya, belum semuanya menjadi expense. Tahun 2000 lalu 1.000, sekarang 5.000, ya, naik 4.000. Inventory tahun lalu 10.000, sekarang akhir tahun ini 15.000, naik 5.000. Account receivable turun 10.000, cashnya naik 22.000. Kemudian untuk equity and liabilities-nya, ya, equity-nya ini juga terbalik dengan Warren, ya. Kalau buku Warren mulai dari current liability, ya, non current liability, terakhirnya equity. Untuk share capital, ya, tahun lalu 50.000, sekarang 70, naik 20. Return earning dari 48 ke 164, naik 116. Non current liability bond payable, ya, naik 110. Current liability-nya accounts payable naik 16.000. Tax payable-nya turun 2.000. Itu adalah informasi kedua, ya. Informasi ketiga yang tersedia yaitu timeline, informasi tambahan yang diperlukan, ya. Berupa apa, ya? Berupa, ya, kan tadi di income statement ada depresiasi expense 6.000, ya. Nah, depresiasi expense 6.000 itu, ya, depresiasinya berapa? 9.000, ya, maaf, ya. Depresiasi expense 9.000, ya. 9.000 ini, ya, ada rinciannya ternyata, ya. Rinciannya, ya, 6.000 untuk building dan yang 3.000 untuk equipment, ya.
untuk tahun 2017. Selanjutnya ada keterangan yang kedua. Perusahaan menjual equipment, ya. Menjual equipment, ya. Equipment-nya ketika dijual memiliki book value, ya. Book value-nya 7.000. Book value 7.000 dapat dari mana? Dari cost-nya, ya, harga perolehan 8.000, kemudian akumulasi depresiasinya sampai dengan tanggal penjualan 1.000. 8.000 kurang 1.000, 7.000. Inilah book value. 7.000 dijual berapa? 4.000. Ya, berarti kita loss, ya. Loss on sale of equipment berapa? 3.000. Apakah ada di laporan keuangan? Ada. Nah, ini ya, ada loss on disposal of plant asset, ya. Akunnya menggunakan akun ya ini namanya, ya. Tapi sama saja sih, ya, loss on sale of equipment, ya, boleh, ya, atau loss on disposal of plant asset, ya, boleh juga, ya. Disposal kan pelepasan, ya. Selanjutnya ada penerbitan 110 long term bonds in direct exchange for land, ya. Ada penerbitan saham, ya, ada penerbitan obligasi untuk apa? Untuk ditukar dengan tanah, ya. Atau kita beli tanah, bayarnya pakai obligasi, pakai bond payable. Ini terkait dengan yang mana, ya? Terkait dengan informasi bond payable, ya. Ada kenaikan 110.000, ternyata ini adalah bukan transaksi tunai, tetapi ini ditukar dengan tanah. Selanjutnya yang keempat, ya, building, ya, dengan costing 120.000, ya. Harga perolehannya 120.000, dibeli, ya. Dibeli tunai. 120.000, ya. Berarti buildingnya, ya, kita cek, ya, di building apakah ada kenaikan 120.000. Building, ya, ada kenaikan 120.000, ini adalah pembelian tunai, ya, penjelasannya. Kemudian equipment, ya, dengan harga perolehan 25.000 dibeli juga, ya, secara tunai, ya. Equipment, apakah ada penjelasannya? Equipment naiknya berapa, ya? Ternyata naiknya 17.000, ya. 2016 10.000, 2017 27.000, ya. Naiknya hanya 17.000. Padahal kita beli berapa? Yang kita beli nilainya 20, ya, cash apa yang dibayarkan 25.000, yang 8.000 apa dong, ya? Kok selisihnya enggak tidak 25 tapi 17, ya, nanti kita cek, ya, penjelasannya. Yang kelima, menerbitkan saham biasa 20.000, ya. For tunai, ya, berarti di sini, ya, yang share capital ini adalah penerbitan tunai 20.000. Nomor 6, perusahaan mendeklar dan bayar cash dividend. Bayar cash dividend, ya. Kalau cash dividend nanti, ya, terlihatnya di mana? Di retained earning, ya, di retained earning nanti dia masuk analisis di sini, ya. Kalau dia sudah, ya, sudah mau declare dan sudah bayar, ya. Baik, kita akan sekarang, ya, mulai menyusun, ya, untuk operating activities, ya. Caranya bagaimana? Kita mengonversi, ya, konversi net income, ya, angkanya berapa, ya, kita dijadikan dia kalau seandainya dibikin cash basis menjadi berapa, ya, uang yang masuk, ya, atau uang yang keluar. Nah, maka, ya, yang dilakukan adalah kita melakukan apa? Adjustment. Kita lakukan penyesuaian atas net income, ya. Kalau loss bagaimana? Ya, boleh juga, nggak masalah, ya. Net income berapa, net loss berapa, ya. Kemudian yang pertama, penyesuaian pertama adalah apa? Tambahkan kembali non cash expenses,
ya, tambahkan kembali non cash expenses. Berupa apa? Berupa depresiasi, ya. Kemudian yang mirip-mirip dengan depresiasi adalah apa? Amortisasi, ya. Amortisasi adalah untuk intangible asset, ya. Kemudian satu lagi apa? Depresi. Depresi itu adalah depresiasi untuk apa? Barang tambang, ya. Jadi kalau kita mencatat depresiasi expense, debit, kreditnya apa? Kreditnya adalah akumulasi depresiasi, ya. Kasnya bertambah atau berkurang? Ya, tidak bertambah, tidak berkurang, ya. Dilihat dari jurnalnya, kasnya nggak terpengaruh, ya. Yang depresiasi expense bertambah di debit, kemudian kreditnya apa? Kreditnya depresiasi, ya, akumulasi depresiasi. Artinya pengakuan depresiasi expense tidak menyebabkan kasnya berkurang, betul? Ya, betul. Ya. Padahal ya, depresiasi expense itu kalau di income statement dia mengurangi penghasilan, betul? Betul. Ya. Kan sales revenue berapa dikurangi operating expenses. Ya. Di antaranya apa? Ada wage expense, salary expense, kemudian depresiasi expense. Ya. Nah, inilah ya yang perlu kita yang perlu kita sesuaikan. Ya, jadi kalau income statement, ya pada income statement maka depresiasi expense menjadi pengurang. Ya. Tetapi ya kalau secara kita melihat dari cash basis, ya apakah kalau kita mencatat depresiasi expense kas perusahaan berkurang? Tidak. Ya. Nah, supaya net income menjadi sesuai dengan jumlah kas yang ada, maka net income berapa tambah depresiasi expense. Ya. Depresiasi expense ditambahkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau ada keuntungan, kalau ada gain, ya, misalkan gain on disposal of asset, ya. Maka kalau ada gain, ya, gain itu, ya, gain on disposal of asset, misalkan, ya. Misalkan kita ketika menjual, ya, kita menjual tanah, misalkan, ya, misalnya, ya, menjual tanah dapat keuntungan, ya. Nah, pertanyaannya, ya, kalau kita menjual tanah, ya, kalau kita menjual plan aset, ya, tanah atau equipment atau building, ya, nantinya, ya, uang yang masuk, ya, hasil penjualannya dilaporkannya di mana? Apakah operating ataukah investing atau financing, ya. Tentunya yang kedua, ya, yaitu investing activities, ya, yang dilaporkan sebesar uang yang diterima, yang meliputi ya harga jual, ya, harga jualnya berapa, ya. Harga jual itu kan meliputi meliputi apa, ya, meliputi kalau kita menjual, ya, hasilnya misalkan 1.000, ya, padahal cost-nya atau book value-nya berapa. Ada tanah, ya, yang contoh yang mudah, tanah kita beli dengan harga 900, ya, kemudian kita jual dengan harga 1.000, kita untung berapa? Untung 100 kan, ya. Ya. Jadi kas kita dibeli dengan harga 900, kita jual sekarang dengan 1.000 harganya, berarti perusahaan mengakui gain on sale of land. Berapa gainnya? 100, ya. 100 ini kalau di laporan, ya, kalau kita laporkan di laporan laba rugi, maka dia adalah menjadi bagian dari income statement. Dia ada di income statement di bagian apa? Di bagian other income, ya. Ada other income, nanti akan muncul gain from sale of land, ya. Keuntungan atas penjualan tanah 100, maka masuk di situ. Sehingga dia menjadi bagian dari net income, ya. Jadi akan memperbesar net income, ya. Padahal, ya, kalau kita membuat cash flow statement, ya, hasil penjualan tadi kita kan menjualnya nilainya 1.000, ya. 1.000 itu kan meliputi book value, ya, cost-nya 900, ya, harga perolehannya plus gain-nya 100, ya, sehingga totalnya 1.000, ya. Yang 1.000, angka 1.000 ini nantinya
akan dilaporkan di investing activities di bagian yang kedua ya, di bagian investing activities nanti dilaporkan hasil penjualan tanah 1.000 ya. Padahal yang 100 keuntungan tadi kan sudah menjadi bagian apa? Bagiannya net income ya. Sehingga harus kita keluarkan dari net income ya. Kalau nggak kita keluarkan nanti double ya, 100 yang gain-nya masuk di net income, masuk juga di bagian investing activities ya, sehingga supaya enggak double maka kalau ada gain kita keluarkan ya. Tidak ya, dikeluarkan dari net income. Kenapa dikeluarkan? Karena nanti akan dilaporkan di investing activities. Sebaliknya kalau loss ya sebaliknya saja ya. Ya kalau loss ya sebaliknya biar gampang ya. Berarti kita tambahkan ke net income. Ya. Logika yang mudah dijelaskan adalah kalau yang gain tadi. Kalau gain kita keluarkan dari net income. Ya, kalau loss sebaliknya kita tambahkan. Itu yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap perubahan non-cash current asset. Ya. Dan current liability ya. Jadi ya current asset itu kan isinya meliputi cash, piutang, inventory ya, dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan analisis adalah yang selain yang uang ya, selain yang cash ya. Inventory-nya naik apa turun, receivable-nya naik apa turun ya. Account payable-nya naik apa turun ya. Itu yang kita lakukan. Apakah dia kenapa? Karena dia terkait ya antara current asset, current liabilities ini ya. Nanti dia terkait juga dengan net income ya, terkait juga dengan mengonversi net income menjadi yang actual basis kepada yang cash basis. Penjelasannya nanti ya, yang lebih detailnya ya. Ya, sekarang break sebentar ya. Selingan dulu, silakan dilihat ya. Ada pertanyaan ya. Mana contoh cash flow from operating activities? Baik, apa pilihannya? Ini tricky nih ya. Ini yang yang harus hati-hati ya. Jawaban yang betul adalah A. Ya. Kalau yang C masuk ke mana nih? Yang C masuknya ke financing ya. Kita bayar dividen atas saham kita ya yang kita terbitkan itu adalah financing activities. Baik ya. Ya, kita sekarang akan lakukan step by step ya penyesuaiannya ya. Ya, ini penjelasan saya tadi sudah ya. Jadi ya cash flow from ya yang pertama ya. Jadi langkah pertama ya adalah dari net income 145.000 yang periode sekarang. Kemudian ya adjustment untuk merekonsiliasi net income to net cash provided by operating activities. Yang pertama adalah menambahkan kembali depreciation expense 9.000. Kenapa? Karena depreciasi expense ini dia adalah dia sebagai pengurang atas net income, tetapi dia tidak mengurangi kas. Sudah ya. Saldonya nanti saja sekalian ya. Yang penting ini ya, depreciasi expense tambahkan kembali. Yang kedua ya, ada loss on disposal of plant asset ya.
Kenapa? Penjelasannya adalah karena ya kas yang diterima dari penjualan plan aset nantinya dilaporkan di investing activities ya. Sehingga ya kalau ada gain ya, kalau yang tadi saya menjelaskannya kalau gain ya. Kalau gain ya, gain atas penjualan itu sudah masuk menjadi bagian net income ya, padahal harus kita keluarkan, kita kurangi. Ya. Atau kalau dia loss-nya sudah terlanjur menjadi pengurang net income ya, padahal dilaporkannya bukan di situ, maka dinetralkan, jadi tambahkan ya sekarang. Dinetralkan dengan cara ditambahkan. Kalau gain dinetralkan dengan cara dikeluarkannya dengan cara dikurangkan. Ya. Loss-nya tadi 3.000, maka kalau loss tambah. Ya, ini sifatnya sama dengan yang depresiasi expense ya. Depresiasi expense kan ditambah ya. Yang loss kan ya mirip-mirip dengan expense ya. Loss juga ditambah ya. Ini mungkin membantu untuk lebih mudah mengingat ya. Kalau loss tambah atau kurang ya? Oh, yang pastinya kan dia kan mirip-mirip dengan expense, depresiasi expense. Kalau expense kan dia ditambahkan, berarti loss juga ditambahkan. Selanjutnya ya perubahan atas non current asset ya. Perubahan non current asset selain cash ya. Yang pertama, akun receivable ya, ketika akun receivable-nya saldonya turun. Kok turun? Maksudnya turun bagaimana ya? Saldo awal tahun atau akhir tahun lalu ya, akun receivable-nya 30.000. Akhir tahun ini ya, saldo akun receivable 20.000 ya. Ya. Artinya apa? Artinya ya, kas yang diterima lebih besar daripada revenue yang diakui ya ketika menggunakan metode akrual ya. Atau secara lebih sederhananya begini ya. Kalau ya kita punya piutang tadinya 30.000 ya. Kalau punya piutang 30.000, kemudian kok sekarang piutang kita jadi berkurang jadi 20.000 ya. Berkurangnya piutang disebabkan apa? Ya tentunya karena yang piutang kita dilunasi ya. Piutang kita dilunasi, kita dapat apa? Kita terima uang ya. Jadi kalau piutang kita turun dari awal berapa, sekarang menjadi berapa ya. Artinya apa? Artinya piutang itu dilunasi ya. Dilunasi berarti kita dapat uang ya. Nah, uang kita bertambah ya. Uang kita bertambah ya, sehingga nanti kalau ya akun receivable turun, nantinya penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya adalah tambahkan ke net income. Tambahkan ke net income. Secara penjelasan sederhananya begitu, yang tadi itu ya, barusan tadi. Tapi piutang kita dilunasi ya. Kalau dilunasi kan kasnya akan nambah, berarti kita akan nambah uangnya, nambah kas ya. Berarti tambahkan ya. Ini penjelasan yang sederhananya ya. Bagaimana kalau penjelasan yang ilmiahnya ya, ilmiah dalam ilmu akuntansi tentunya ya. Kalau ilmiahnya begini ya, kita jelaskan menggunakan apa? Menggunakan akun accounts receivable ya. Ini tanggal 1 Januari 2017, saldo piutang 30.000. Kemudian selama setahun ini dipersingkat ya jadi ya satu angka. Sales revenue selama tahun ini 507.000. Ya. Kemudian penerimaan piutang dari customer berapa tahun ini? 517.000. Ya. Berarti saldo akhirnya berapa? Ya 30 ditambah kan piutang ya. Piutang itu kan awalnya 30.000 ditambah dengan penjualan kredit 537 berapa? Jadi 507 penambahannya
menjadi 537. Dikurangi dengan yang sudah dilunasi 517.000, maka saldo akhirnya berapa? 20.000. Ya. Berarti ya, sales revenue yang diakui di income statement berapa nilainya? 507.000, sedangkan ya kas yang masuk ya, kas yang diterima ya dari customer nilainya berapa? 517.000. Lebih besar yang mana? Lebih besar kas yang diterima dibandingkan dengan pengakuan penjualannya. Ya. Ya. Karena kas yang diterima lebih besar daripada nilai sales revenue-nya, maka ya untuk penyesuaiannya adalah atas net income tadi ya tambahkanlah dengan penurunan piutang tadi. Berapa penurunnya? 10.000 ya, tambahkanlah 10.000 ya. Supaya apa? Supaya ya dari sales revenue ya nanti menjadi sama dengan yang jumlahnya kas yang diterima 517.000. Dapat dari mana? Dari kalau dihitung dari sales revenue-nya 517 tambah selisih yang penurunannya, penurunan dari 30 ke 20, turun 10. Tambahkanlah 10.000, kas yang diterima adalah 517.000. Ya, sehingga untuk akun receivable ya ditambah dengan ini. Jadi penurunan akun receivable ya nantinya untuk penyesuaiannya adalah ditambahkan ke menambah ya, tambah 10.000. Kemudian perubahan yang sekarang yang masih lanjutannya inventory ya. Inventorinya naik ya, inventorinya ya awalnya 10.000 ya, akhir tahun menjadi 15.000. Ya. Akhir tahun menjadi 15.000 ada kenaikan. Ya. Ada kenaikan ya. Maknanya apa ya? Maknanya apa ya? Kita lihat dulu secara ilmiahnya ya. Saldo awal 10.000 ya. Inventory itu kan bertambah kalau kita membeli. Kalau kita membeli maka inventorinya bertambah. Pembelian 155.000 ya. Totalnya menjadi 165. Kemudian yang dijual berapa? Yang terjual nilainya 150.000 menjadi apa? Kalau inventory terjual menjadi COGS ya. 150.000 berarti saldo akhirnya berapa? 165 dikurang 150 mendapatkan 115.000 ya saldo akhirnya. Nah, kita lihat ya di sini ya saldo awal 10, saldo akhir 15 berarti kan naik ya. Saldo akhirnya mengalami kenaikan, naik berapa? Naik 15.000 ya. Kalau naik 15.000 artinya apa? Artinya ya nilai inventory yang kita beli ya, tidak semuanya terjual, betul? Ya. Yang kita beli tidak semuanya terjual, masih ada sebagian yang belum terjual, sehingga apa? Sehingga menambah saldo inventory. Ya. Nah, kalau yang kita beli tidak semuanya terjual, artinya apa? Ya, artinya COGS-nya kurang dari ini. COGS-nya kurang dari yang kita beli. Selisih berapa? Selisih ya yang menjadi inventory, yang tambahannya. Tambahan inventorinya kan 5.000 ya. Ya, inilah selisihnya 5.000 juga ya. 155.000 yang dibeli ya. Yang 5.000 belum terjual ya, menambah inventory, saldo inventory dari 10.000 menjadi 15.000. Sehingga yang menjadi COGS tentunya 150.000 ya. Seperti itu ya. Sehingga di sini dikatakan ya sebagai simpulannya ya, kalau saldo inventory mengalami kenaikan, artinya apa? Artinya COGS ya, atau cost of merchandise.
purchase ya, bukan maaf ya, bukan ya, ya sama saja sih, jadi balik-balik saja ya. Artinya COMS-nya lebih besar dari COGS atau COGS kurang dari CONS, ya sama saja. Nah, efeknya, penyesuaiannya bagaimana nantinya? Ya. Artinya apa? Kalau yang muncul di income statement adalah apa? Nilai barang yang dibeli atau nilai barang yang dijual. Ya. Yang muncul di income statement tentunya COGS ya atau CONS ya. Yang kita COMS-nya berapa? 150.000 ya. Kemudian ya, padahal ya kalau kita terkait dengan inventory, kaitannya kan kita kaitkan dengan pembelian inventory ya. Jadi OMS-nya yang tercatat di income statement sebagai pengurang adalah 150.000 ya, sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan yang kita bayar ya, yang kita bayarkan ya, ini yang akan kita bayarkan kepada supplier berapa nilainya? 100 sebesar harga perolehannya kan ya, yang kita beli nilainya 155.000 ya. Sehingga ya di sini ya analisisnya ya, kalau di income statement ya, atas inventory yang kita beli, dia hanya mengurangi 150.000. Padahal harusnya mengurangi cash kita berapa? 155.000. Berarti menguranginya ya kurang banyak ya. Kurang berapa? Kurang 5.000 ya. Terus bagaimana? Ya kita kurangi lagi 5.000, yaitu ya tidak 5.000 dari net income. Atas apa? Atas kenaikan inventory. Penyesuaiannya begitu ya. Kenaikan inventory 5.000 maka kurangkan. Sudah ya. Nanti akan saya beri rumus singkatnya ya, supaya nggak menghafalkannya nggak banyak-banyak ya. Nanti akan ada rumus singkatnya ya, tenang saja ya. Selanjutnya ya, perubahan apa? Prepaid expense. Ya. Prepaid expense. Nah sekarang saya akan langsung saja ya, langsung saya kasih rumusnya saja lah ya. Jadi pengaruh ya, perubahan current asset itu pengaruhnya berlaku umum ya. Maksud saya begini ya. Kalau ya yang pertama sudah kita bahas tadi adalah ya akun receivable. Kalau akun receivable turun artinya apa? Artinya kas kita lebih bertambah ya, kas kita bertambah ya. Kenapa? Ya piutang kita turun kan karena dilunasi ya, karena dilunasi secara gampangnya begitu. Nah, cukup ya kita pegang satu ini saja ya. Jadi kalau current aset turun, pengaruhnya apa? Tambahkan. Penyesuaiannya tambahkan. Kemudian yang lainnya, kondisi lain menyesuaikan ya. Maksudnya menyesuaikan ya begini ya. Kalau tadi ini turun ya, decrease ini tambah. Kalau current asetnya naik, ya sebaliknya. Berarti ini kan turun ditambahkan, kalau ini naik maka dikurangi. Ya, itu kan logikanya begitu ya. Ya. Kalau turun berarti kalau current aset turun, penyesuaiannya adalah tak menambah, maka sebaliknya kalau current aset berupa apa saja ya. Kalau current asetnya dia sebaliknya naik, maka di sini juga penyesuaiannya ya sebaliknya turun. Ya. Sekarang yang ketiga prepaid expense, ini kan masih current asset. Turun, naik, maka ya penyesuaiannya kita kurangi. Ya. Begitu saja ya. 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 Nanti kalian nggak akan diminta untuk menjelaskan kenapa-kenapanya ya. Ya. Ya kalau untuk sebagai patokan ya ini saja ya. Akun receivable yang untuk memudahkan untuk kalau akun receivable turun,
kasnya nambah apa naik, nambah ya. Kemudian yang lain-lainnya tinggal disesuaikan saja ya, disesuaikan saja kondisinya. Ya. Sudah ya. Termasuk ya nantinya akan bisa juga kita langsung saja saya buka yang ini ya. Ya kalau saya buka sebentar atau lanjut dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Sekarang yang current liability, ya. Yang current liability bagaimana? Ya. Ketika accounts payable naik, ya, ketika accounts payable naik, maka ya accounts payable-nya naik, artinya apa? Artinya perusahaan menerima barang lebih banyak daripada yang dia bayarkan. Ya, maksudnya begini ya, kita beli barang, beli barangnya 10 ya, beli barang 10 masing-masing 1.000 nilainya ya, harganya 1.000 ya, berarti kita nilai yang kita beli berapa? 10 unit kali 1.000, 10.000 ya. Jadi kita membeli barang 10.000 ya, 10 unit nilai apa, harganya 1.000, berarti inventor apa, nilai barangnya 10.000. Kemudian kita belum bayar atau kita baru bayar 2.000 ya. Kita baru DP 2.000. Berarti kita punya utang berapa? Utangnya 8.000 ya. Artinya tadinya kita nggak punya utang ya. Sekarang kita membeli barang 10.000 tapi kita baru bayar 2.000 ya. Karena baru bayar 2.000 maka kita tadinya nggak punya utang, sekarang jadi punya utang berapa? 8.000 ya. Artinya account payable kita naik ya. Kalau account payable kita naik dari 0 menjadi 8.000, artinya apa? Artinya kita menerima barang nilai 10.000, tetapi yang kita keluarkan uangnya hanya berapa? Hanya 2.000 ya. Nah, ini kaitannya ya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan penyesuaian bagaimana ya. Kaitannya dengan penyesuaian adalah penyesuaian net income tadi, maka kenaikan ya, kenaikan account payable tambahkan ya, tambahkan ke net income untuk mendapatkan cash-nya berapa. Kalau sebaliknya bagaimana? Ya sebaliknya berarti kalau utangnya turun ya, ini nggak usah lah ya, nanti kalian baca sendiri ya. Kalau account payable-nya naik, maka dia penyesuaiannya adalah tambahkan ya. Kalau mau lebih simpel lagi bagaimana? Mau lebih simpel lagi begini ya. Kita kaitkan saja dengan ya ini ya, akun receivable ya, atau increase in inventory. Tadi kan kita sudah increase in inventory adalah kalau inventory naik ya, current asset naik maka dikurangi. Bagaimana kalau yang naik adalah current liability? Ya, current liability posisi dengan current asset kan kebalikan ya. Kalau di sini naik mengurangi, maka kalau yang liability yang naik maka sebaliknya pastinya. Ya. Ini juga kalau mau simple begitu saja ya. Cukup megang satu saja, kemudian yang lainnya ya tinggal di logika apa ya, dia balikan apa tidak ya. Ya sehingga ya kalau accounts payable naik ditambahkan, kalau turun juga dikurangkan ya. Sehingga dari net income 145.000 ya, maka setelah disesuaikan dengan ini ya, dengan penyesuaian ini, maka kita mendapatkan net cash provided bagi operating activity sekian 172.000 ya. Artinya apa? Artinya ya, seandainya perusahaan yang menggunakan basis penyusunan laporan keuangannya adalah cash basis, maka net income-nya adalah 172.000 ya. Jadi kalau cash basis ya, net income sama dengan cash yang masuk ya. Kalau accrual basis,
net income belum tentu sama dengan jumlah kas yang masuknya berapa atau net cash-nya berapa, itu nggak sama ya. Kalau cash basis ya, inilah net income-nya kalau menurut dia ya, yaitu sama dengan kas yang masuk dikurangi kas yang keluar. Ya. Nah, kalau dari basis akrual kita akan cari ya menjadi basis cash, maka penyesuaiannya yang dengan cara tadi ini, dengan cara langkah-langkah yang tadi. Nah, sehingga ini ya, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah untuk langkah-langkah untuk menyesuaikan net income yang dari accrual basis menjadi net cash yang provided, ya, net cash yang tersedia, yaitu yang pertama ya, sesuaikan dengan tambahkan non-cash expense, berupa apa? Depresiasi expense, paten, amortisasi, dan juga depresi. Ya. Tambahkan. Yang kedua, ya, kalau ada gain atau loss. Ya. Kalau gain kurangkan, kalau loss sebaliknya, tambahkan. Yang ketiga, sesuaikan dengan apa? Dengan perubahan current asset dan current liability. Ya. Ini meskipun 4, tetapi cukup kita ngerti satu, nanti yang lainnya tinggal di logika saja. Ya. Yang paling mudah di logika adalah penurunan current asset, ya, yang decrease in current asset, ya. Ya, ambil saja penurunan piutang. Kenapa piutang turun? Karena kasnya dilunasi. Berarti kalau current aset turun, tambahkan. Kenapa? Kasnya kan lebih banyak, bertambah. Yang lainnya kebalikan ya, kita sesuaikan, kita cek ya. Berarti kalau current asetnya naik ya sebaliknya, kurangkan. Kemudian current aset tentunya akan kebalikan dengan liability ya. Ini aset, sekarang liability ya, sama-sama decrease ya, ya. Kalau aset ya naik, kalau decrease-nya in current liability ya sebaliknya turun. Ya. Kalau decrease in current liability turun, maka kalau dia increase, maka ya sebaliknya dari turun. Nah, ya seperti itu ya. Ya, kalau digambarkan di matriks, ya saya tadi sudah mencoba menggambarkan di matriks ya menjadi ini ya, kalau kita bikin matriksnya ya. Ini. Ya, current asset ya, kalau dia turun ya, current asset ya lebih mudah kalau analisisnya turun dulu ya. Kalau dia turun ya, maka ya yang paling gampang dicontohkan adalah piutang turun. Kenapa piutang turun? Ya karena kita terima uang ya, kasnya bertambah ya. Kemudian kalau kasnya naik, kalau current asetnya naik bagaimana? Ya sebaliknya lah ya. Kalau berarti di sini turun ya. Kemudian ini kan current aset turun. Bagaimana kalau yang turun? Bagaimana kalau yang turun adalah current liability? Ya tentunya aset dengan liability kan debit kredit ya, kebalikan. Maka di sini efeknya pasti kebalikan. Kalau di sini naik, di sini turun. Ya. Seperti itu ya. Ya. Baik, ya kita kembali lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke investing and financing activities. Ya. Perusahaan membeli tanah, ya, kosnya 100, membeli tanah 110.000, ya, dengan cara apa? Menerbitkan long term bonds, ya. Ya, ya kalau dilihat di akun tanah ya nanti akan ada ya, atau di apa kan terlihat juga di laporan keuangannya ya, di balance sheet-nya. Ya.
Tahun lalu 20, tahun sekarang 130, ada kenaikan 110. Ternyata ada keterangan tambahan tadi ya, ada penjelasannya adalah dibayarnya bukan dengan uang tetapi dengan menerbitkan bond payable. Sehingga untuk yang kenaikan tanah ya, dia tidak masuk ke apa ya, tidak masuk di cash flow statement ya, tetapi dia di penjelasan tambahannya di notes ya. Penerbitan obligasi untuk membeli tanah 110.000 ya. Kemudian untuk yang from financing ya, from investing ya, dan financingnya ya, rinciannya seperti apa yang akan kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ya, pembelian building ya 120.000 cash, maka ya ini ya, yang dia masuk di cash flow from investing activities ya. Purchase of building 120.000 ya. Kalau membeli berarti cash flow-nya berkurang ya, cash flow-nya minus ya. Cash flow-nya keluar. Kemudian yang kedua ada informasi lagi, ada pembelian equipment ya. Membeli equipment 25.000. Kemudian terkait equipment juga ada informasi penjualan ya, penjualan equipment dengan harga 4.000, kemudian dia harga perolehannya 8.000 dan sudah diakumulasikan 1.000 ya, tadi kalau ya. Maka untuk equipment ya, kalau dilihat di account-nya ya, saldo awal 10.000, membeli 25.000, membeli 25.000 menjadi berapa totalnya? 35 ya. Kemudian ada penjualan equipment. Kalau penjualan equipment, maka equipment dikredit sebesar cost yang dibeli ya, sebesar cost yang dibeli, bukan book value-nya ya. Yang dibeli costnya 8.000, berarti dikurangi 8.000, maka di sini equipment saldo akhirnya menjadi 27.000 ya. Nah, ini menjelaskan kenapa kenaikannya kok bukan 25.000 tambahannya ya, karena ada juga equipment yang dijual, maka kita saldo nilai equipment ya ditambah dengan pembelian yang baru dikurangi dengan cost equipment yang dijual. Kemudian ya kita lihat lagi ya, pada waktu menjual jurnal yang dilakukan bagaimana ya. Jurnal yang dilakukan adalah terima kas berapa? 4.000 ya. Cash debit 4.000, equipment yang dijual nilai cost-nya 8.000, maka dia di kredit 8.000. Ya. Ini yang masuk ke sini ya. Di account-nya equipment. Kemudian akumulasi, dia kan sudah diakumulasikan 1.000, maka akumulasinya harus dihapus ya. Akumulasikan posisinya aslinya di kredit ya, maka kalau kalau dia dijual dihapus dengan cara mendebit ya. Akumulasi depresiasi debit 1.000 ya. Jadi yang diterima kas 4.000 tambah 1.000 kan 5.000 ya, masih ada selisih berapa? 3.000 ya. Selisih 3.000 inilah merupakan kerugian. Loss on disposal of plant asset ya. Ya, kalau selisihnya ada di posisi debit, sudah pasti dia adalah loss ya. Kalau posisinya dia di sebelah kredit, kurangnya di sebelah kredit, maka tentunya adalah sebaliknya adalah gain. Nah, untuk pembelian ya, untuk terkait dengan pembelian equipment, maka di sini ada di cash flow from investing ada purchase of equipment, pembelian equipment berapa? 25.000, mengurangi karena kita membeli kasnya keluar. Kemudian ada juga di sini apa? Penjualan equipment ya. Penjualan di sini disebutnya disposal of plant asset ya. Disposal of plant asset berapa? Sebesar kas yang kita terima. Kas yang diterima berapa? 4.000. Jadi ingat ya, ini kan cash flow statement ya. Kita melaporkan kas masuk berapa, kas keluar berapa.
membeli, kas keluar 25.000, menjual kas masuknya 4.000. Ya. Dan ya di dalam 4.000 ini ya, di dalam penjualan plan aset ini ya ada kerugian berapa? Ya, kerugiannya 3.000. Ya. Maka yang 3.000 ini ya tadi sudah dibahas di from operating activities ya. Kalau kita menjual aset tetap maka akan ada dua yang terkait ya. Pertama ya hasil kas yang masuk, kas yang diterima berapa, semuanya masuk ke from investing activities sebesar ya, yang diterima 4.000. Sedangkan laba gain atau loss-nya masuk disesuaikan di operating activities. Ya. Di sini ada loss 3.000. Jadi kalau loss ditambahkan ya. Penjelasannya seperti yang sebelumnya. Selanjutnya penerbitan saham baru. Ada penerbitan saham baru apakah tunai atau bukan? Oh tunai. Kalau tunai berarti ya di bagian financing activities ya penerbitan saham baru issuance of ordinary shares 20.000. Kemudian return earnings-nya ya naik 116.000. Kemudian penyebabnya adalah net income bertambah dari net income 145.000. Kemudian dividen kan mengurangi ya dari dividen 29 mengurangi. Jadi net return earning saldo tahun lalu 48.000. Kemudian net income tahun ini 145.000 menambah ya. Dividen mengurangi ya, sehingga saldonya 164.000. Nah, yang dicatat tentunya yang mana? Nah, yang dividennya ya. Dividen cash out keluar ya, berkurang kas kita 29.000. Kemudian selingan sebentar mana yang contoh cash flow from investing activities ya. Investing activities yang mana dilihat dulu ya. Investing adalah terkait dengan non current asset ya, yang C ya. Baik ya. Yang terakhir tadi adalah yang cash dividennya ya. Cash dividen menjadi pengurang ya, pengurang di financing activities ya. Sehingga komplitnya menjadi begini ya, cash flow ya from operating ya. Kemudian mendapatkan 172.000 net cash provided by operating activities. Kemudian untuk yang investingnya totalnya minus ya, berarti net cash used ya, yang terpakai yang digunakan untuk investing activities 141.000. Kemudian financingnya juga minus, berarti net cash used ya, yang terpakai. Kemudian ya dari 1, 2 dan 3 ya, netnya berapa? 22.000 naik ya. Net increase in cash ditambah dengan cash awal periode 33 mendapatkan cash endingnya 55.000. Ini dan ini silakan dicek di laporan di neracanya apakah sama atau tidak angkanya ya. Pastinya sama ya. Ini ya, jadi kasnya tadi ya, saldo awal 33.000 ya, saldo akhir 55.000. Kenaikannya berapa? Naik 22.000. Sudah cocok dengan ya, sudah sesuai dengan yang ini ya.
sudah cocok, sudah betul. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir materinya adalah free cash flow. Free cash flow yaitu apa? Free cash flow maksudnya ya, kas yang masih tersedia untuk operasi setelah ya dikurangi dengan capital expenditure ya, pengeluaran untuk aset tetap ya, dan dividen. Free cash flow adalah cash flow from operating ya, cash flow from operating activities dikurangi capital expenditure ya, pembelian apa atau pengeluaran atas aset tetap ya, capital expenditure, dan juga dikurangi cash dividend. Misalnya sebagai contoh ya, cash from operating activities 17.000 sekian, kemudian ada yang untuk ya, ini pembeliannya ya. Ya, ini ada addition to property and equipment ya. Cash from operating-nya, kemudian expenditure on property and equipment ya. Berarti pengeluaran untuk yang non current asset ya, untuk aset tetap berupa apa? Ya. Ini ya, addition to property and equipment ya. Dan juga intangible ya. 3.867, kemudian dividen yang dikurangi lagi dengan dividen ya. Dividennya ini ya, segini ya. Sehingga ya 17 kurang 3 kurang 6 sekian mendapatkan 7.000 sekian. Yang ini kita lewati. Baik ya, untuk materi yang indirect method sudah selesai ya. Masih ada satu lagi sebenarnya ya, yang selesai untuk yang indirect method ya. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai yang direct method ya. Yang direct method. Yang direct method seperti apa? Kita break dulu ya. Kita istirahat sebentar ya, sambil ya untuk pengendapan materi yang tadi, dan juga sekaligus kita bisa sholat dulu bagi yang sholat, atau makan minum dulu bagi yang mau makan minum ya, silahkan ya. Baik ya, rekamannya akan saya stop dulu. Baik.